Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, tekan loncengnya, dan like ya. Saudara, Indonesia kembali mencetak rekor pertambahan kasus harian positif COVID-19 bertambah 54.517. Kasus harian ini menjadi yang tertinggi kedua di dunia. Hampir 2 pekan PPKM darurat diberlakukan. Namun kasus positif COVID-19 harian di Indonesia terus mencatatkan rekor. Pengendalian mobilitas warga kini jadi harapan untuk menekan angka kasus positif ini. Kerumunan menjadi salah satu pemicu penularan corona, dan hal inilah yang sering diabaikan oleh warga. Tak bisa disalahkan, kerumunan bahkan juga kerap terjadi di kalangan pejabat, terutama saat melakukan kunjungan kerja. Dari data Satgas COVID-19, kasus COVID-19 dalam 24 jam terakhir bertambah 54.517. Kondisi ini membuat angka kumulatif COVID-19 di Indonesia mencapai 2.670.046 kasus. Sementara itu, kasus sembuh dalam sehari mencapai 17.000 lebih dan kematian bertambah 991 kasus. Dengan bertambahnya kasus positif COVID-19, Indonesia menempati urutan kedua terbanyak menurut data Worldmeter di bawah Brasil yang mencapai 57.000 lebih kasus positif harian. Selama penerapan PPKM darurat berlangsung, pemerintah berharap kesadaran masyarakat untuk taat protokol kesehatan. Saya minta sekali lagi Bapak Ibu, masa inkubasinya ini tadi saya singgung adalah 2 minggu sampai 3 minggu. Jadi di dalam 3 minggu ini bisa aja nanti apa yang terjadi. Yang kita tidak mau setelah 3 minggu itu jangan ada lagi naik. Supaya tidak naik, kita harus mengurangi kerumunan-kerumunan. Karena kerumunan-kerumunan itu baru nanti kelihatan beberapa waktu ke depan. Dan ingat, Delta varian ini sangat besar penyebarannya. Yaitu saya bilang tadi berbagai literatur mengatakan dia bisa sampai 5-6 kali lebih besar penyebarannya. Sebaran kasus corona ini juga terjadi karena adanya varian Delta. Menkes menyebut 11 daerah di luar Pulau Jawa terdeteksi varian virus Delta. Varian ini tersebar di Sumatera ada 5 kasus, 2 di Kalimantan, 2 di Sulawesi, 1 di Nusa Tenggara, dan 1 di Papua. Cepat sekali untuk varian Delta ini. Kita mengamati bahwa beberapa daerah di luar Jawa kita sudah memberikan indikasi mulai terjadi peningkatan penularan, dan beberapa sudah kita konfirmasi ada varian Delta. Ada 5 daerah di Sumatera, ada 2 di Kalimantan, 2 di Sulawesi, 1 di Papua, dan 1 di Nusa Tenggara. Ya, yang kita sudah sampaikan harus kita amati dengan ketat, karena kalau terjadi apa-apa di sana, kapasitas kesehatan mereka pasti jauh di bawah DKI Jakarta atau di bawah di Jawa. Menkes juga mengingatkan agar warga bisa mengurangi pergerakan secara disiplin dan tidak keluar rumah jika tak perlu di masa varian Delta ini menyebar. Pasalnya, meski terus ditambah fasilitas kesehatan, kapasitas rumah sakit tidak akan cukup untuk menanggulangi penyebaran varian Delta. Tim Liputan, Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meski sudah setahun, pandemi COVID-19 ini masih terus menyerang penduduk dunia. Di negara kita saat ini sedang mengalami penyebaran COVID-19 yang sangat pesat. Hal ini membuat masyarakat merasa khawatir dan prihatin. Pasalnya, upaya pemerintah dalam menanggulangi pandemi dan memulihkan ekonomi kembali terganggu. Saat ini terdapat variant of concern atau bisa kita sebut dengan VOC, yaitu varian virus yang telah ditemukan dunia, yakni varian Inggris, varian Afrika Selatan, varian India, varian Brazil, dan varian California.
Suatu varian bisa dikatakan false jika telah mengalami penelitian dan terdapat 1 atau 3 lebih efek yang mengkhawatirkan, yaitu lebih menular, lebih mematikan, dan mengurangi efektivitas vaksin. Di negara kita sudah ditemukan 3 varian, baik dari kasus impor maupun dari kasus transmisi lokal, yaitu varian dari Inggris, varian Afrika Selatan, dan varian dari India. Upaya dalam menanggulangi dan mengakhiri pandemi ini adalah mudah, namun berbagai upaya dilakukan oleh para ahli dan penduduk dunia untuk mengakhiri ancaman COVID ini yang sudah menyerang kita bertubi-tubi. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, pemerintah telah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Di negara kita, protokol ini biasa disebut dengan 5M. Apa itu 5M? Mari kita simak video ini. 1. Mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan COVID-19. Untuk hasil yang maksimal, cucilah tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari, terutama saat sebelum memasak atau makan, setelah menggunakan kamar mandi, setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Untuk membunuh virus dan kuman lainnya, gunakan sabun dan air atau membersih tangan dengan alkohol, setidaknya dengan kadar 60%. Dua, memakai masker. Memakai masker merupakan salah satu protokol kesehatan yang sangat penting untuk mencegah penularan COVID-19. Dengan memakai masker, berarti kita sudah melindungi orang lain, karena penyebaran COVID-19 itu melalui cairan mulut atau hidung. 3. Menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Karena kita ketahui penyebarannya melalui cairan hidung atau mulut. 4. Menjauhi kerumunan. Jauhilah kerumunan yang menjadi ladang penyebaran COVID-19. 5. Mengurangi mobilitas. Virus corona penyebab COVID-19 ini bisa berada di mana saja. Jadi semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh sebab itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Kita bisa melakukan seperti orang gabut yang di video ini. Kita bisa push up, nyapu-nyapu sampai kinclong, kebos-kebos TV meskipun dah kinclong tapi gak apa-apa. Wah, gimana videonya? Membantu kan? Sekarang mari kita lanjut pada tema selanjutnya. Take it out. Pentingnya vaksinasi. Vaksin merupakan produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau zat yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga aman, dan jika diberikan kepada seorang akan membuat kekebalan tubuh secara aktif terhadap suatu penyakit tertentu. Saat ini, pemerintah terus mengupayakan pelaksanaan suntik vaksin COVID-19 untuk seluruh masyarakat Indonesia. Mulai dari tahun 2021 hingga saat ini, vaksin COVID-19 tengah didistribusikan untuk seluruh masyarakat Indonesia.
Pemberian vaksin ini dianggap sangat tepat untuk mengurangi dan memutus rantai penularan COVID-19. Agar lebih jelasnya, mari kita lihat video dari Kemenkes ini. Vaksinasi adalah momen yang sangat penting. Ini merupakan salah satu upaya kita untuk mengakhiri pandemi COVID-19 ini. Dengan divaksin, kita tidak hanya melindungi diri kita sendiri, tapi juga keluarga tercinta kita, serta masyarakat yang ada di sekitar kita. Di negara manapun, termasuk kita di Indonesia, pemerintah hanya akan menyiapkan vaksin yang teraman dan terefektif yang disarankan oleh WHO, ITAGI, para ahli, serta otoritas dari negara kita, yaitu Badan POM. Tentunya, vaksin ini dipastikan aman karena sudah melalui beberapa tahapan uji klinis. Kita tenaga kesehatan telah senantiasa berjuang di garis terdepan dalam menangani pasien COVID, sehingga mereka sangat rentan untuk tertular. Oleh karena itu, mereka harus menjadi prioritas untuk diberikan vaksin. Kami berharap tenaga kesehatan ini bisa merasa aman karena vaksinasi ini dapat meningkatkan kekebalan tubuh mereka. Pemerintah menjamin keamanan, mutu, dan efektivitasnya. Saya juga menghimbau kepada masyarakat agar kita tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Mulai dari pakai masker, jaga jarak, dan rajin mencuci tangan pakai sabun. Agar dapat mengakhiri pandemik ini secara bersama-sama. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri. Sekian sosialisasi video MAM dan pentingnya vaksin dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.